Mayoritas ulama berdalil bolehnya mengqadha membayar hutang dengan hadis iza raqada ahadukum 'anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza zakara. Banyak ini hadisnya ya. Ya, iza nama aw nasi'a ahadukum 'anis sholat falyusalliha idza zakara. Ya. Ya, di situ ada perdebatan banyak ya. Kalau ulama Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan berarti sholat itu yang diqadha itu ya dari satu qaulnya mengatakan ketika orang itu lupa atau tertidur. Nah, ini yang diambil oleh Tarjih Muhammadiyah ya. Jadinya kalau orang yang sengaja nggak sholat kata dia ya nggak ada qadha. Tapi mayoritas ulama orang yang lupa atau tertidur yang ada uzur saja ya diharuskan membayar, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat, maka harus dibayar. Urusan nanti dia dosa enggaknya kan harus dia bayar. Ya. Jadi ini dalilnya ya, siapa yang lupa. Buktinya apa lagi? Ya, buktinya ketika Rasulullah menggali parit Honda, itu Rasulullah dengan para sahabat Muhajirin Ansor meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Karena kalau ditinggalkan untuk sholat dulu nggak selesai parit. Padahal kaum Quraisy pasukan sekutu sudah mau menyerang. Di depan pasukan Ahzab sekutu, di dalam orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah meninggalkan tempat sholat. Kenapa? Ya untuk mempertahankan Islam. Ini bukan tidur, bukan karena lupa, tapi kan dibayar. Ganti kan? Diganti langsung, bilang langsung azan sampai 4 sholat azan dan jami'ah. Azan itu kan untuk sholat wajib, sholat sunnah. Tapi kan meninggalkannya tadi zuhur, asar, maghrib, isya. Langsung gantinya ganti pasal isya. Dalam satu waktu berarti. Satu waktu. Kalau sholat qadha itu sesegera mungkin, jangan diundur lagi. Nggak harus misalnya asar di waktu asar, nggak harus. Enggak. Namanya hutang kan terserah kita. Maka yang mengutangi kan tambah dibayar cepat, tambah bagus kan. Mau waktunya maghrib, siang, malam. Ya. Adapun sholat sunnah, maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan tahrim, ya, diharamkan pada 5 waktu tadi yang kita disebutkan. Ya. Dia berdalil dengan zahir larangan umum hadis yang tadi kita baca. Kecuali 2 rakaat tawaf, ya, tawaf atau mengulangi sholat jamaah. Misalnya Bapak ada pergi ke Masjid Baitul Syukur setelah azan, kok nggak ada jamaah datang, akhirnya sholat sendiri. Sudah 20 menit nggak ada jamaah yang datang. Akhirnya Bapak sholat sendiri. Lagi sholat baca Quran, tiba-tiba ada jamaah baru datang. Rupanya jamaahnya misalkan tentang jenazah kan Pak. Bapak boleh lagi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ikut sholat jamaah tadi. Kalau mayoritas ulama ya jelas boleh, karena mengambil atau mendapatkan pahala jamaah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya Muaz bin Jabal, dia sholat maghrib bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Kemudian setelah sholat bersama Rasulullah dia balik ke kaumnya, kemudian sholat lagi menjadi imam. Jadi kaumnya itu nggak mau sholat duluan, karena Muaz bin Jabal walaupun muda dia hafalnya paling banyak. Kalau memang salah pasti Rasulullah kan, Muaz nggak boleh, kamu udah sholat. Ya Rasulullah diam, berarti boleh. Ya. Atau sholat yang dia nazar. Nah, jadi kalau ada yang bernazar mau sholat 100 rakaat, nah, boleh waktu sekarang, waktu setelah sholat subuh, ya, waktu setelah sahur boleh. Waktu yang tadi hadis yang kita larang boleh, karena itu nazar. Kalau Imam Syafi'i dia malah lebih luas. Jadi semua sholat yang ada sebabnya sebelumnya atau sebab yang bersamaan maka dibolehkan sholat. Ya. Kita masuk ke masjid sekarang misalkan. Waktu sekarang nggak boleh dalam hadis ini. Tapi kita ada tentang sholat tahiyatul masjid. Maka Imam Syafi'i membolehkan. Atau tadi kita belum sholat sunnah ba'da zuhur, maka boleh. Rasulullah ya, pernah ada utusan Abdul Qais, akhirnya dia sholat zuhur itu lupa sholat sunnah. Akhirnya setelah sholat asar dia sholat 2 rakaat. Kata Fatimah atau istrinya, sholat apa Rasul? Tadi sholat 2 rakaat saya nggak sempat melakukan karena ada tamu dari utusan dari Abdul Qais. Jadi masalah luas.